Ketika Fir'aun yang zalim mengancam kehidupan umatnya, dua sosok nabi, Musa dan Harun, dipilih oleh Allah untuk menghadapi kekuatan tirani yang tak tertandingi. Dalam perjalanan penuh ujian dan keajaiban, mereka berdua berjuang dengan keberanian dan kesabaran untuk menyelamatkan kaum Bani Israel. Tapi, apakah mereka berhasil menghadapi godaan, pengkhianatan, dan kezaliman yang mengancam hidup mereka? Temukan kisah luar biasa mereka yang penuh dengan mukjizat dan pelajaran berharga. Sahabat legenda hikmah, sebelum kita masuk ke kisah utamanya, kami sarankan untuk menonton video ini sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan apabila ada yang perlu diluruskan, tolong beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Nabi Harun adalah saudara dari Nabi Musa. Keduanya lahir di tengah tekanan dan penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap Bani Israel. Kaum Bani Israel, yang merupakan umat Nabi Yakub, diperbudak di Mesir dan diperlakukan dengan sangat buruk. Fir'aun yang berkuasa pada saat itu mendengar ramalan bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel yang akan mengalahkannya. Oleh karena itu, ia memerintahkan untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Namun, Allah melindungi Nabi Musa sejak bayi, dan melalui takdirnya, Musa diselamatkan dengan cara yang luar biasa. Ibu Nabi Musa yang merasa khawatir dan tidak tahu apa yang harus dilakukan meletakkan bayinya dalam peti dan membiarkannya mengalir di sungai Nil, di mana peti itu kemudian ditemukan oleh istri Fir'aun, Asiah. Asiah merasa iba dan ingin merawat bayi itu, yang akhirnya menjadi Nabi Musa. Sementara itu, Nabi Harun yang lahir sebelum Nabi Musa, tumbuh dewasa di tengah ancaman Fir'aun. Allah memberi Nabi Harun kecerdasan dan keberanian, menjadikannya sosok yang membantu Musa dalam menghadapi Fir'aun dan tugas dakwah. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menyeru Fir'aun dan kaumnya agar menyembah Allah yang Maha Esa, Allah memberikan mukjizat kepada Musa untuk menunjukkan kebenaran dakwahnya. Nabi Musa memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular besar, dan Allah juga memberinya kemampuan untuk mengeluarkan tangan yang bersinar seperti cahaya matahari. Namun, Nabi Musa merasa khawatir jika dakwahnya tidak diterima oleh Fir'aun, mengingat besarnya kedudukan Fir'aun sebagai penguasa Mesir. Oleh karena itu, Nabi Musa memohon kepada Allah untuk memberikan bantuan, dan Allah mengabulkan doanya. Nabi Harun, saudaranya, diangkat oleh Allah sebagai nabi dan menjadi pembantu Nabi Musa dalam menyampaikan wahyu kepada Fir'aun. Dalam surah Asy-Syu'ara 26, 13, 14, Allah berfirman tentang tugas yang diberikan kepada Nabi Harun. Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku khawatir mereka akan mendustakanku. Dan dadaku menjadi sempit, dan lidahku tidak lancar, maka utuslah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah hatiku dengan dia dan jadikan dia teman dalam urusan dakwah ini." Nabi Musa dan Nabi Harun kemudian bersama-sama mendatangi Fir'aun, menyampaikan wahyu Allah dan mengajak Fir'aun untuk meninggalkan kesombongan serta menyembah Allah semata. Namun, Fir'aun yang sangat angkuh menolak dakwah mereka dan bahkan mengancam untuk menghukum mereka jika terus menyerukan ajakan tersebut. Allah memberikan mukjizat yang luar biasa kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk membuktikan kebenaran dakwah mereka. Salah satu mukjizat yang paling terkenal adalah ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, yang kemudian berubah menjadi ular besar yang menakutkan. Ketika Fir'aun memanggil ahli sihir untuk menantang Musa dan Harun, mereka pun dilemparkan tongkat mereka yang juga berubah menjadi ular. Namun, Allah menunjukkan kuasanya yang lebih besar. Nabi Musa kemudian memerintahkan ular-ular itu untuk memakan ular-ular para ahli sihir, yang kemudian membuat para ahli sihir itu menyadari bahwa Musa dan Harun bukanlah penyihir, tetapi nabi yang diutus oleh Allah. Fir'aun yang tetap keras kepala akhirnya menanggapi ini dengan ancaman, tetapi dia pun mengakui keunggulan Allah setelah melihat mukjizat tersebut. Meskipun demikian,
Hatinya tetap dipenuhi dengan kesombongan, dan ia menolak untuk beriman. Setelah perjalanan dakwah yang penuh tantangan ini, akhirnya Allah memberikan perintah kepada Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir, tempat mereka diperbudak. Ketika Fir'aun menolak melepaskan mereka, Allah menurunkan berbagai macam azab, mulai dari banjir darah, katak, belalang, hingga cuaca yang sangat panas. Akhirnya, Fir'aun terpaksa melepaskan Bani Israel, dan mereka meninggalkan Mesir dengan membawa perintah Allah untuk menuju tanah yang dijanjikan. Namun, sesampainya di Laut Merah, Fir'aun mengejar mereka dengan pasukan yang besar. Allah kemudian membelah laut, memberikan jalan bagi Nabi Musa dan umatnya untuk melewati laut yang terbelah. Ketika Fir'aun dan pasukannya mengikuti, Allah mengembalikan air laut dan menghancurkan mereka. Ketika Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kitab Taurat. Dalam menerima wahyu tersebut, Nabi Musa harus pergi berdiam diri di sebuah bukit yang bernama Bukit Tursina selama 40 hari. Sebelum pergi, Nabi Musa memberikan amanat kepada Nabi Harun untuk menggantikannya untuk mengawasi dan memimpin Bani Israel. Namun, kepergian Nabi Musa untuk menerima wahyu ini justru dimanfaatkan oleh seseorang bernama Samiri. Samiri mencoba untuk membujuk Bani Israel kembali menyembah berhala dengan membuat berhala dan melakukan tipu muslihat terhadap berhala tersebut. Melihat kaumnya yang kembali menyembah berhala, Nabi Harun pun memperingatkan dan berusaha mencegah kaumnya agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Harun berkata bahwa berhala tersebut adalah cobaan bagi kaumnya. Hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak lembu itu. Dan sesungguhnya Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Pemurah, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Quran Surah Toha ayat 90. Namun, upaya Nabi Harun untuk menyadarkan kaumnya tidak dipedulikan oleh kaumnya. Mereka tetap akan menyembah berhala yang menyerupai sapi tersebut sampai Nabi Musa kembali. Akhirnya, Nabi Musa pun kembali dengan membawa wahyu berupa kitab Taurat. Melihat kaumnya yang kembali menyembah berhala membuat Nabi Musa marah dan menegur saudaranya, Nabi Harun. Berkata Musa, "Hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat, sehingga kamu tidak mengikuti aku? Maka apakah kamu telah sengaja mendurhakai perintahku?" Quran Surah Toha, ayat 92-93. Dikisahkan bahwa Nabi Musa yang marah mendatangi Nabi Harun dan menarik janggut Nabi Harun. Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan pula kepalaku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata kepadaku, kamu telah memecah antara Bani Israel dan kamu tidak memelihara amanatku." Quran Surah Toha ayat 94. Akibatnya janggut yang dipegang oleh Nabi Musa berubah warnanya menjadi putih dan janggut yang tidak dipegang oleh Nabi Musa tetap berwarna hitam. Sejak saat itu janggut Nabi Harun mempunyai dua warna yaitu putih dan hitam. Nabi Harun menjelaskan bahwa ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menahan mereka, tetapi mereka tetap membangkang. Nabi Musa kemudian meminta penjelasan dari Samiri, dan Samiri, dengan keangkuhannya, mengakui bahwa ia yang telah membuat berhala tersebut dan memperdaya kaumnya. Dalam surah Taha, ayat 97-98, Allah menceritakan bahwa Nabi Musa mengutuk Samiri. Nabi Musa berkata, "Apa yang menyebabkan kamu melakukan perbuatan itu, wahai Samiri?" Samiri menjawab, "Aku melihat apa yang tidak mereka lihat, maka aku mengambil segenggam dari bekas kaki malaikat, dan melemparkannya, demikianlah aku membangkitkan keinginan pada diriku." Setelah kejadian itu, Nabi Musa memerintahkan agar patung sapi emas itu dihancurkan dan dibakar, dan air yang terkontaminasi dengan abu patung itu dibuang. Samiri pun dihukum oleh Allah dan diusir dari tengah-tengah umat Bani Israel. Dalam surah Taha, ayat 97-99, Allah berfirman, Musa berkata,
kemudian api ini akan membakar kalian dan kalian akan menjadi bahan bakar bagi api neraka yang kekal. Sesungguhnya bagi kalian ada azab yang sangat berat di dunia dan di akhirat. Samiri dijatuhi hukuman yang keras. Ia menjadi seorang yang terasing, dengan kulit yang rusak dan tubuh yang tidak dapat disentuh oleh orang lain, sebagai bentuk hukuman dari Allah. Umat Bani Israel pun disadarkan akan kesalahan mereka, dan sebagian dari mereka bertobat dan kembali kepada Allah. Kisah tentang Nabi Harun dan penyembahan berhala sapi yang dilakukan oleh kaumnya memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi umat Islam. Dari kisah ini, kita belajar bahwa umat Allah, meskipun telah menerima banyak karunia dan mukjizat, bisa saja jatuh dalam kesesatan jika mereka tidak menjaga iman dan takwa mereka. Penyembahan berhala adalah bentuk penyimpangan yang sangat dilarang dalam agama, dan Allah menunjukkan melalui kisah ini betapa beratnya akibatnya. Pelajaran lainnya adalah pentingnya peran pemimpin dalam membimbing umatnya untuk tetap berada di jalan yang benar. Nabi Harun yang sabar dan bijaksana berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kaumnya, meskipun tidak semua dari mereka mendengarkan nasihatnya. Nabi Musa yang kembali untuk mengoreksi kesesatan ini juga menunjukkan pentingnya keteguhan dalam menyeru kebenaran dan tidak gentar meskipun menghadapi tantangan yang besar. Wallahu alam. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.